Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada materi atau sharing-sharing ini kita akan membahas HDLC. Nah, sebelumnya apa itu HDLC? HDLC merupakan salah satu protokol dari WAN, Wide Area Network. Nah, WAN merupakan jaringan yang sangat luas dan canggih yang dapat mencakup antar negara, misalkan dari Bekasi ke London bisa itu menggunakan WAN. Nah, di sini HDLC merupakan Cisco proprietary, yaitu protokol yang hanya ada di perangkat Cisco, tidak ada di perangkat-perangkat luar atau di vendor-vendor lain. Nah, di sini HDLC merupakan singkatan dari High Level Data Link. Ya, HDLC tadi singkatan dari High Level Data Link, yang merupakan protokol yang bergerak pada layer 2 atau data link yang bisa dibaca dengan MAC address. Nah, HDLC digunakan untuk menghubungkan point to point antar perangkat router Cisco atau router yang lainnya yang menggunakan kabel serial. Nah, di sini kita langsung aja menuju ke topologinya. Kita menggunakan 1941 saja. Kita tambahkan dengan isi setelah itu kita menggunakan kabel cross untuk menghubungkan antara PC dengan router. Nah, ini juga bisa disebut dengan DTE dan ini DCE. Salah kebalik. Ini bisa juga disebut dengan DCE dan ini DTE. Nah, dari sini menggunakan serial DCE. Dari router sini kita akan mengclock dari router sini ke router 2. Wah, tadi kenapa nggak bisa? Karena belum ada kabel serialnya. Nah, di sini kita pasang dulu kabel atau port serial. Nah, di sini HWIC 2T. T di sini itu merupakan serial. Nah, kita hidupkan kembali. Lalu kita menuju ke router 2. Kita pasang port serialnya atau interface serial. Oke. Sekarang kita coba pasang. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, di sini kita kasih IP 92.168 1.0/24. Nah, di sini kita menggunakan 12. Nah, setelah itu kita coba berikan IP pada PC terlebih dahulu. Kita
kita beri IP-nya tadi berapa, 192.168.1.2 jadi mana 92.168.1.1. Sembilan dua satu enam delapan 2.2 92.168 2.1. Nah setelah itu kita menuju ke router. Oke. Nah di router kita masuk ke hostname terlebih dahulu agar kita bisa membedakan yang mana router 1 yang mana router 2. Nah setelah itu kita masuk ke serial portnya. Nah di sini kita beri IP address dulu. 12 ini 1 255 ini /24 ya. Nah jadi kita no shutdown. Nah kalau sudah kita exit, kita menuju ke interface untuk TPR. Kick 0 dan unset 0/0 interface kick 0/0. Kita beri IP pada kick 0/0 terlebih dahulu. IP address 192.168.1.1 shutdown. Kita hidupkan. Nah setelah itu kita beri IP address pada router 2. Config D, kita masuk ke global config, lalu kita beri hostname RU2. Setelah itu interface klik serial 0/1/0, lalu kita beri IP address 12.12.2.255.255.255.0. Yaitu kita beri IP pada Giga Ethernet yang menuju ke PC. IP address 92.168.2.1.255.255.0 shutdown. Nah setelah sudah diberi IP, kita harus memasangkan jalur atau yang disebut dengan IP route agar network yang tidak ada di Netgora kita daftarkan biar bisa terhubung. Nah di sini kita beri jalur dulu. Kita beri IP route ke 192.168. Dua titik 0 255.255.255.0. Nah di sini kita menggunakan next hopnya
langsung terhubung dengan yang pengen memberi IP route, yaitu 12.12.12.2. Sudah kita beri IP pada router, IP route pada router 2. IP route 92.68 1.0.5.5.12.12.1. Nah, jika sudah, kita bisa melihat pada router ini dia menggunakan protokol apa. Nah, biasanya kalau kita menggunakan Cisco router Cisco, dia sudah menggunakan defaultnya DLC. Jika kita menggunakan kabel serial, bisa kita lihat show interface SE 6/1/6. Nih, bisa kita lihat ini menggunakan protokol HDLC atau encapsulation HDLC. Nah, setelah itu bagaimana kita cara melihat clock rate-nya? Kita bisa menggunakan sintaks show controller interface show controller serial 0/1/0. Nah, di sini kita lihat ada di bagian atas. Nah, di sini sudah di defaultkan oleh si router 1941. Di sini clock rate-nya yaitu 2 juta, yaitu clock rate itu adalah aliran listrik per detiknya, yaitu clock rate. Jadi data yang mengalir pada aliran listrik. Nah, itu aliran datanya mungkin 2 juta gigahertz atau kalau salah hertz per detiknya. Wow. Nah, di sini kita bisa atur clock rate-nya. Tapi kita coba dulu tes pengepingan dari PC 1 pin 168.2.2. Nah, habis itu karena sudah bisa kita atur clock rate-nya. Nah, cara mengatur clock rate-nya kita ada di global config. Kita masuk ke interface serialnya. Nah, setelah itu kita menggunakan kata clock rate. Nah, kita menggunakan tanda tanya. Di sini sintaksnya begini, agar kita bisa memilih mau berapa bits per detiknya. Di sini dikatakan kecepatannya bits per detik. Ini bukan 1 bits. Jadi ini banyak bit. Jadi ini 1200 per detiknya. 1200 bits per detik. Wow. Nah, tadi kita sudah menggunakan 2 juta bits per detiknya. Sekarang kita ingin naikkan ke 4 juta bits per detiknya. Nah, di sini juga dikasih tahu. Ini dikasih tahu di sininya
dari 300 sampai dengan 4 juta. Pilihlah clock rate from list above. Pilihlah clock rate dari 300 sampai 4 juta atau yang sudah diberi sama Cisco-nya, yang sudah dikasih. Nah, kita naikkan sajalah ke 4 juta biar makin GG. 1 2 3 4 5 6. Nah, setelah itu kita lihat apakah sudah terjadi perbedaan, sudah berubah. Nah, dilihatnya itu tadi oke. Show controller serial 0/1/0. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini sudah berubah. Nah, statusnya di sini juga DCE, yaitu sebagai operator atau kepala atau otaknya lah, yang bisa mengasih clock rate. Hanya si DCE saja yang bisa mengasih clock rate, si DTE tidak bisa. Kita lihat show controllers ya. Nah, di sini juga tidak ada DTE, TX dan RX. Clock detected. Dia tidak bisa mengclock bits per detiknya, karena yang hanya bisa itu DCE. Nah, di DTE ini dia juga hanya stasiun, jadi hanya bisa menerima, tidak bisa menyebarkannya kembali. Nah, sekarang kita tes ping. Tes. Terlihat perbedaannya. Ini lebih cepat. What? Di sini bisa dilihat 8131113. Di sini karena kita menggunakan 4 juta bits per detiknya. Oke. Sampai di sini pembahasannya atau sharing-sharingnya. Jangan lupa like kalau suka, kalau enggak subscribe lah minimalnya itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.